Halo bunda semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan membagi tips membawa bayi berusia kurang dari 6 bulan saat terbang atau berpergian dengan menggunakan pesawat. Untuk tipsnya sendiri ini bakal lebih ke persiapan saat terbang dan pasca terbang. Tips yang pertama itu pilih maskapai yang ada bagasinya. Kalau misalnya bayi itu kan keperluannya itu banyak banget ya, jadi kita isi koper itu bakal penuh dan super banyak. Jadi kita harus pilih maskapai yang ada includes bagasi di dalamnya, biar lebih irit kalau misalnya nggak includes bagasi itu bakal bayar lumayan mahal. Kemudian yang kedua, pesan tiketnya. Untuk pesan tiketnya sendiri itu ada banyak banget aplikasi ya, jadi tinggal pilih aja aplikasi yang kira-kira sesuai untuk para mami semuanya. Kalau aku pribadi biasa pesan tiket pesawat itu di Traveloka atau di tiket.com. Untuk bayi yang berusia di bawah 2 tahun itu biayanya masih murah ya, jadi kayak cuma sekian persen dari harga satu tiketnya, beda dengan orang dewasa. Tapi memang tidak dapat bagasi kalau untuk bayi kurang dari 2 tahun, jadi kayak bagasinya itu ya di orang tuanya saja. Nah kalau bayi yang sudah di atas 2 tahun itu ada bagasi karena kita bayar full. Yang ketiga itu kita pilih tempat duduk. Untuk beberapa maskapai itu menyediakan untuk kita bisa milih tempat duduk sebelum kita check in. Jadi pas kita pesan tiket di aplikasi itu kita bisa langsung pilih tempat duduknya. Tapi memang ini biasanya ada biaya tambahannya. Tapi kalau untuk kita biar lebih aman, biar duduk samping-sampingan sama suami, takutnya nanti pas check in itu duduknya jadi jauh-jauhan, itu kan kayak membuat kita khawatir, karena kalau bawa bayi itu memang repot, jadi memang harus ada kayak yang mendampingi. Untuk tempat duduknya pilihnya yang strategis ya, kayak yang di dekat jendela atau yang paling ujung, itu yang di ujung-ujung, jangan yang di tengah, karena kalau di tengah itu agak ribet untuk keluar masuknya. Nah kalau yang dekat jendela itu enaknya saat menyusui itu kayak lebih bebas, jadi tidak takut mengganggu yang ada di samping kita. Kalau duduk yang paling ujung kayak yang dekat koridornya itu enaknya kalau misalnya ada hal-hal darurat itu kita bisa langsung manggil pramugarinya, dan juga kayak lebih luas gitu pas gendong anak. Beda kalau di tengah itu kayak kita nggak tahu yang di samping kiri atau kanan kita, kalau misalnya bukan suami kita itu jadi kayak takut dan merasa nggak nyaman saat menyusui, terutama ya, takut ganggu juga. Tips yang keempat, siapkan perlengkapan bayi yang darurat itu di dalam satu tas ya. Kalau saya biasanya pakai tas ransel, jadi biar enak aja buat bawa-bawanya. Kalau pakai jinjingan tuh kayak agak lebih repot gitu bawanya. Nah, apa aja sih yang harus ada di dalam tas ranselnya itu? Yang pertama itu kita harus bawa popok cadangan. Popok cadangannya ini karena bayi itu kan ampredik banget ya. Kalau saya biasanya bawa cadangan itu setidaknya 2 untuk setiap kali berpergian kemanapun itu. Kemudian bawa juga perlak. Perlak itu kayak perlak yang portable ya, yang tipis tapi bisa menahan cairan, jadi itu memudahkan kita saat mengganti popok. Item selanjutnya yang wajib dibawa itu tisu basah dan kering, jadi wajib keduanya ya, karena itu penting banget. Itu kalau tisu basah itu kayak buat pas ganti popok, kemudian pas kalau misalnya anak ngiler atau apa itu kita ngelapnya pakai tisu basah. Nah kalau tisu kering kayak buat ngebersihin setelah pakai tisu basah tadi, atau misalnya kita ada kotor-kotor apa bisa dielap pakai itu. Kemudian bawa baju ganti. Untuk baju ganti ini pilih baju-baju yang nyaman dan mudah saat kita pakaikan ya, baik itu pakai saat dipakaikan ke anak atau pas buat ganti popok juga. Jadi bener-bener harus yang gampang dipasang dan mudah untuk saat penggantian popok. Selanjutnya bawa selimut. Nah untuk selimutnya ini kalau bisa selimut yang multifungsi, jadi selain bisa dijadikan selimut, si selimutnya itu harus kayak bisa untuk kayak waktu kita lagi gendong anak itu kayak nutupin bagian depan biar anak hangat, dan juga bisa dijadikan apron. Kemudian bawa baby care. Baby care ini kayak minyak telon, kemudian baby oil, tapi nggak wajib ya untuk baby oil untuk di tas ransel ini. Jadi kayak minyak telon itu yang hakiki harus ada. Minyak telon ini bisa kita pakaikan nanti saat ganti popok, kemudian saat di pesawat itu anak biasanya suka kurang nyaman dengan tekanannya, dan juga kayak untuk menghangatkan dia selama di penerbangan.
Selanjutnya wajib ada di ransel itu mainan anak. Jadi mainannya itu entah berupa titer atau boneka atau apapun itu mainan favorit dia. Jadi kalau misalnya pas lagi kayak dia kayak nangis atau apa, kita bisa kasih mainannya. Dan yang terakhir ini yang hakiki, harus bawa earmuff. Jadi earmuff ini earmuff yang khusus untuk bayi dan untuk berpergian naik pesawat ya. Harganya memang super mahal, tapi ada yang kayak KW-KW gitu. Saya beliin KW-KW aja. Kalau yang terlalu mahal itu kayak sayang aja gitu ya. Emak berpikir ekonomis. Nah tadi itu persiapan-persiapannya. Persiapan itu kita siapkan H-1 ya. Jadi kalau hari H-nya banget itu kayak agak repot, apalagi punya bayi. Itu banyak banget harus kita kerjakan. Jadi sebisa mungkin sudah rapi H-1 terbang. Nah selanjutnya itu di hari H akan terbang. Jadi yang pertama kali harus disiapkan itu jelas untuk kitanya sendiri. Kita harus sarapan terlebih dahulu ya biar kita kuat. Jangan lupa bawa minum untuk diri kita sendiri. Selanjutnya pakai gendongan yang nyaman. Itu bisa pakai hipsit atau pakai baby wrap yang kira-kira bener-bener super nyaman untuk kita dan bayi kita. Dan itu bikin gak pegel. Oh ya, jangan lupa pakai pakaian yang super duper nyaman dan menyerap keringat ya, untuk kita sendiri sama untuk bayi. Jadi untuk kita sendiri kalau bisa pakai yang kayak untuk, kalau bisa lagi, tapi wajib pakai yang busui friendly ya, yang baik yang bukaan samping ataupun di depan itu bisa kancing atau yang resleting. Nah untuk bayi pakaikan baju-baju yang nyaman, adem, dan juga kayak nyerap keringat, terus yang gampang saat kita ganti popok. Jangan lupa untuk menyiapkan berkas-berkasnya juga, jangan sampai ada yang tertinggal, kayak kartu pengenal kita, anak kita, kemudian tiket, itu harus dibawa semuanya. Dan saat pandemi ini kita juga harus bawa bukti bebas COVID atau pakai antigen ya, atau swab. Kemudian tinggal check in deh. Nah biasanya saat nunggu ya, di ruang tunggu itu sebelum kita naik ke pesawat itu agak lama. Saat itu kita bisa nunggunya biar lebih nyaman di ruang laktasi aja. Jadi biar kitanya bisa nyaman untuk menyusui sebebas mungkin dan bisa juga sambil santai. Daripada nunggu di ruang tunggu itu kan biasanya rame, terus juga anak juga kayak ngerasa terganggu. Jadi dia kayak kurang nyaman. Makanya kalau misalnya lagi di bandara itu biasanya aku langsung pergi ke ruang laktasi. Kemudian saat sudah berada di dalam pesawat, yang pertama kali kita lakukan, kita duduk senyaman mungkin, pasang sabuk pengamannya. Kemudian untuk anak, kalau aku biasanya tetap berada dalam gendongan, jadi karena pakai hipsit, jadi tinggal dilepas bagian tangannya aja, biar nggak ribet pas nanti take off atau landing, karena itu kan biasanya anak dikasih kayak seatbelt lagi, tapi aku nggak pernah pakai seatbeltnya sih, selalu pakai gendongan aja. Jadi kayak si gendongannya itu aku lepas bagian tangannya aja dan tetap di posisi on, jadi anak tetap berada dalam gendongan. Kemudian aku pasangkan earmuff di telinga anak. Dipasangkannya senyaman mungkin ya, karena earmuff itu kan bikin anak tuh kayak kegerahan, jadi bener-bener harus yang pas banget biar dia nggak ngerasa risih. Kemudian juga kita pakaikan selimut biar dia tetap nyaman dan pakaikan minyak telon biar dia tetap hangat. Kalau anak mulai rewel, dikasih aja mainan, kalau nggak mempan langsung susui saja. Nah, saat mulai take off, itu kita peluk anak senyaman mungkin biar dia ngerasa nyaman, nggak ngerasa gimana-gimana. Kemudian susui anak, karena dengan disusui itu kayak membuat tekanan itu kayak tidak terlalu mengganggu telinganya. Kalau untuk ibu DBF bisa langsung menyusui langsung, kalau ibu Eping itu bisa langsung kasih dot aja. Hal ini juga berlaku saat landing ya, karena itu benar-benar masa-masa hektik. Nah selama di penerbangan itu sebisa mungkin kita harus berusaha rileks walaupun kondisi anak sedang kayak huru-hara. Dan itu pertama kali terbang itu anak aku tuh kayak nangis terus sepanjang perjalanan. Nah itu aku terus dekap dia, kasih minyak telon dan berusaha terus menyusui sampai akhirnya dia tertidur. Nah kalau dia nangis lagi kayak gitu lagi terus, pokoknya intinya setelah tiba di bandara baru kita merasa tenang. Lupa mengingatkan untuk perlengkapan tadi, untuk ibu Epin jangan lupa bawa pompanya dan dot juga. Nah selanjutnya pasca penerbangan, jadi saat sudah landing itu kan kita turun dari pesawat. Di situ anak kayak kadang-kadang agak-agak loyo, terus kadang masih nangis, itu kita tetap menenangkan dia, terus kasih susu dan juga kayak terus didekap biar dia terasa nyaman dan aman. Oke, itu tadi tips-tips yang
pernah aku lakukan juga saat terbang naik pesawat membawa bayi aku yang berusia kurang dari 6 bulan. Semoga membantu. See you.